Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami bersyukur kepadamu karena bimbingan dan penyelenggaraanmu lah sehingga umatmu di Stasi Santo Paulus Lebanik, Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala, dan semua yang ikut membantu dengan caranya masing-masing dapat mengerjakan dan menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini dengan baik. Semoga gereja ini menjadi tempat bagi umatmu berkumpul dalam doa, mendengar sabdamu, dan merayakan Ekaristi yang diwariskan putramu, serta sakramen-sakramen lain demi keselamatan umatmu dan demi kemuliaanmu. Teguhkanlah kami dengan sabdamu yang pada hari ini dan setiap saat kami dengarkan, dan dengan rahmat sakramen-sakramenmu yang kami rayakan, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita akan mendengarkan sabda Allah dari mimbar ini mulai saat ini dan selanjutnya. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari terlebih dahulu kita mohonkan berkat Tuhan atas mimbar sabda ini, atas ambo ini. Ya Allah, Engkau berkenan memanggil manusia dari kegelapan masuk ke dalam cahayamu yang mengagumkan. Engkau tidak membiarkan kami merana tanpa santapan sabdamu. Sebaliknya Engkau tidak henti-hentinya menyatakan keajaiban sabdamu kepada kami yang berkumpul dalam gereja ini. Maka kami mohon ya Tuhan, berkatilah ambo ini, agar dari ambo ini suara putramu bergema ke telinga kami, dan ilham Roh Kudus kami taati dengan setia. Semoga kami tidak hanya mendengarkan sabdamu, melainkan juga melakukannya dengan penuh semangat. Semoga suara putramu, Sang Sabda yang bergema dari tempat ini menuntun kami ke jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal, sebab Dialah Nabi sejati dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Semoga sabda Allah senantiasa bergema di dalam rumah ini untuk menyingkapkan misteri Kristus bagi saudari-saudara sekalian dan membuat keselamatan saudari-saudara nyata di dalam gereja. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yehezkel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku,
Sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun dari Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapkan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat yang kudus. Buahnya akan menjadi makanan dan daunnya akan menjadi obat-obat. Demikianlah sabda Tuhan. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kota Allah kediamannya maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Tuhan semesta menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku, sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan suci kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar uang dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari.
Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya umat Stasi Santo Paulus Lebani yang terkasih. Hari ini menjadi hari yang sangat istimewa, tentu saja khususnya kepada umat Stasi Santo Paulus Lebani ini. Dengan penuh sukacita dan syukur kita berkumpul bersama-sama untuk mendedikasikan gereja yang baru saja kita selesai bangun ini kepada Allah. Memohon supaya Ia menyucikannya dan layak menjadi rumahnya, menjadi rumah Allah. Tetapi saudari-saudara, kalau kita menyimak 3 bacaan dari kitab suci yang tadi kita dengarkan, lalu kita menemukan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 yang disebut bait Allah. Dalam bacaan yang pertama kita mendengarkan bahwa yang dimaksud dengan bait Allah adalah Kenisa Allah di Yerusalem. Tetapi kalau kita memperhatikan bacaan Injil, di sana yang disebut rumah Allah, bait Allah adalah tubuh Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai manusia menjadi bait Allah, menjadi rumah Allah, menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umat manusia secara sempurna. Dan kalau kita balik ke bacaan kedua, di sana lain lagi yang dimaksud dengan rumah Allah, dengan bait Allah. Tadi kita dengarkan Paulus berkata, "Kamu adalah bait Allah." Jadi lihatlah, dari 3 bacaan yang kita dengarkan tadi, apa yang disebut bait Allah atau rumah Allah itu macam-macam. Nah, mari kita pertama-tama memperhatikan bacaan yang pertama, bait Allah. Dan digambarkan dari bait Allah itu memancarlah air yang mengalir dan menjadi sungai yang mengarah ke Laut Araba. Dan dinyatakan air itu di dalamnya hidup macam-macam ikan. Dan di pinggir-pinggir sungai yang mengalir dari bait Allah itu tumbuhlah tanam-tanaman segala macam. Jadi artinya air yang keluar dari bait Allah itu menjadi sumber kehidupan. Dan itulah persis yang dimaksudkan, bahwa rumah Allah itu akan menjadi sumber kehidupan. Bagi kita orang Toraja yang hidup di daerah Katulistiwa, kita jarang kekurangan air, ya kan? Walaupun di Toraja ini sering-sering kalau musim kemarau panjang kita juga kewalahan kan, kekurangan air. Tetapi pikirkan itu bagi mereka, bagi saudara-saudara kita yang hidup
di padang pasir. Mereka selalu terancam hidupnya, mati kehausan, mati karena dahaga. Oleh karena itulah gambaran itu bagi mereka itu jelas sekali, kalau dari bait Allah, dari rumah Allah keluar mata air menjadi sumber kehidupan. Itulah persis maksudnya, bahwa rumah Allah, dan itu berarti Allah sendiri menjadi sumber kehidupan bagi umatnya. Nah, kalau kita beralih ke bacaan Injil, lalu di sana yang disebut bait Allah, rumah Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Tubuhnya adalah bait Allah. Di dalamnya hadir Allah, dan memang itulah yang kita rayakan pada Natal kan. Sabda Allah yang pada mulanya ada, dan ada pada Allah, dan adalah Allah sendiri menjadi manusia. Itulah yang disebut inkarnasi dalam teologi Kristen. Allah masuk dalam ruang dan waktu dan menjadi tanda kehadirannya dalam diri Yesus Kristus sendiri. Dialah sumber kehidupan bagi kita. Tetapi kalau kita beralih ke bacaan kedua, nah di sana menjadi sangat penting untuk kita pesannya. Kamu adalah bait Allah. Kita baik sebagai perorangan, sebagai individu, maupun dalam kelompok secara kolektif yang namanya gereja, itu adalah bait Allah. Nah, karena itu pesannya bagi kita adalah ketika sebuah gedung gereja diberkati, jangan perhatian kita hanya terpusat pada gedung mati yang dimohonkan berkat Tuhan. Yang pertama-tama harus menjadi suci, menjadi layak sebagai rumah Allah adalah gedung yang hidup. Dan itulah kita, umat Allah. Bagaimana kita menjadi bait Allah yang layak? Ya, kita harus hidup sesuai dengan ajaran Kristiani. Khususnya untuk kita umat Katolik, sesuai dengan ajaran Katolik. Ya, tetapi persoalannya adalah mudah-mudahan, dan dengan ini saya beralih kepada anak-anakku yang menjadi calon Krismawan, Krismawati pada hari ini. Saya percaya kalian sudah dibekali baik-baik dengan bekal iman, pemahaman iman yang cukup, sehingga pada hari ini kalian layak menerima sakramen Krisma yang kita imani sebagai pencurahan roh Tuhan ke atas kita masing-masing dan ke atas kita bersama-sama, sehingga kita menjadi rumah Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita layak menjadi rumah Allah itu? Saya teringat sekian tahun yang lampau, seorang mahasiswa di Makassar datang kepada saya dan berkata, terus terang, jujur saja Bapak Uskup, kami anak-anak Katolik di kampus itu kurang pede, kurang percaya diri. Saya heran, saya tanya mengapa? Ya, kami segan berdiskusi dengan teman-teman dari gereja-gereja lain, dari denominasi-denominasi lain, atau bahkan dari agama lain. Saya tanya mengapa? Ya, karena seringkali mereka bertanya, kamu orang Katolik itu inti imanmu apa? Dan kami tidak tahu menjawab secara singkat. Saya bilang, loh, kamu sudah terima Krisma? Oh, sudah lama Bapak Uskup, katanya. Saya bilang, bagaimana mungkin kamu sudah menjadi dewasa dalam iman Katolik?
kamu sendiri sampai saat ini belum tahu apa inti iman kamu. Lalu saya suruh dia mengucapkan syahadat Katolik. Saya bilang ucapkan saja syahadat yang singkat, syahadat para rasul. Dan dia mengucapkannya tanpa salah satu kata pun. Dia hafal mati. Dan saya percaya anak-anakku yang akan menerima sakramen Krisma pada hari ini juga begitu kan. Syahadat iman kita sebagai orang Katolik terdiri dari 12 pasal, ya kan, aku percaya. Dan perhatikan baik-baik, sebetulnya isi dari 12 pasal iman kita sederhana sekali. Kalau perhatikan struktur dari 12 syahadat, pasal syahadat iman kita itu strukturnya sederhana sekali. Pasal pertama itu menyangkut kepercayaan kepada Allah yang Maha Kuasa yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Apapun namanya kita menyebutnya Bapa, Allah Bapa. Pasal 2 sampai 7 jadi setengah 50% dari syahadat kita itu menyangkut pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus, Yesus Kristus, Putra. Pasal 8 menyangkut pribadi ketiga dalam Tritunggal Maha Kudus itu. Sehingga pasal 1 sampai 8 dan itu berarti 3/4 ya dari syahadat kita yang terdiri 12 pasal itu menyangkut Allah yang Maha Esa yang adalah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu inti iman kita. Allah yang Maha Esa yang adalah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pasal 8 itu mengenai Roh Kudus ya. Pasal 9 menyangkut gereja, persekutuan iman kita, dan ada 2 disebut dalam syahadat yang singkat ya. Aku percaya dengan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, itu gereja pemenang yang sudah sampai pada tujuan. Itu pasal 9. Pasal 10 mengenai pengampunan dosa. Pasal 11 mengenai kebangkitan badan. Aku percaya akan kebangkitan. Dan pasal 12 itu aku percaya akan hidup yang kekal. Jadi perhatikan baik-baik, inti iman kita sebagai orang Katolik sederhana sekali. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa yang adalah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku percaya akan gereja. Aku percaya akan pengampunan dosa. Aku percaya akan kebangkitan. Aku percaya akan kehidupan yang kekal. 2 pasal yang terakhir itulah yang membuat saya, dan saya percaya kalian juga, mau menjadi Katolik, ya kan? Yaitulah bahwa harapan terakhir kita sebagai manusia adalah agar kelak memperoleh hidup yang abadi. Kita dibangkitkan dan masuk dalam kebahagiaan yang tanpa batas waktu dan tanpa batas ruang yang kita sebut abadi. Itulah intinya, dan kita tidak ada waktu untuk menjelaskan satu persatu dari 12 pasal itu. Kalau intinya, kalau 12 pasal itu 6 pasal mengenai pribadi kedua, memang karena melalui pribadi kedua, melalui Yesus Kristuslah Allah yang mengasihi manusia tanpa batas melaksanakan karya penebusan, karya penyelamatan atas kita, sehingga
kita dibentuk menjadi satu persekutuan iman yang namanya gereja, dosa-dosa kita diampuni, dan kita dijanjikan akan memperoleh kebangkitan dan hidup yang abadi. Saya harap anak-anakku, para calon penerima Krisma, sekurang-kurangnya paham mengenai itu. Tadi kembali kepada mahasiswa itu, membela diri, dia mengatakan, memang sejak sekami dana ini kita diajar agama, dan begitu banyak hal yang diajarkan kepada kita sehingga akhirnya kita bingung mana lagi yang inti. Begitu banyak seginya dia. Ya memang, tetapi percayalah, inti iman kita telah dirumuskan oleh Bunda Gereja dalam 12 pasal iman itu. Dan galilah terus menerus. Ini pesan khususnya kepada anak-anakku, para calon penerima Krisma. Dalamilah pasal-pasal iman itu sehingga kalian makin yakin dan memang layak menjadi bait Allah, karena semakin paham secara mendalam iman kalian sehingga kalian dapat hayatinya, mengamalkannya di dalam kehidupan real nyata sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada intensi khusus kegiatan kita pada hari ini, memohonkan berkat Tuhan atas gedung gereja ini. Ini hanya sarana, karena yang dimaksudkan dengan gereja, yang dimaksudkan dengan bait Allah pertama-tama adalah kita, bait Allah yang hidup ini. Jadi kitalah pertama-tama yang dimohonkan berkat dari Tuhan agar layak terus-menerus menjadi bait Allah, menjadi rumah Allah, menjadi rumah kediaman Roh Kudus. Amin. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan. Saudara-saudara sekasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang telah membuat hati kaum beriman menjadi genisah rohani bagi dirinya. Semoga permohonan saudara-saudara kita menjadi para orang hidup dikabulkan dengan doa dan doa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
mohon semoga Engkau berkenan mendengarkan permohonan ini melalui doa Santa Perawan Maria, semua orang kudus. Semoga rumah yang dibersihkan dengan nama ini menjadi rumah keselamatan dan rahmat, tempat umat Kristiani berhimpun sebagai satu jemaat untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, serta membangun diri mereka dalam cinta kasih dengan pemeran Kristus Tuhan. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdiri. Allah pengurus dan pemimpin gereja, pantaslah mau kami muliakan dengan pujian semangat hari ini dalam Kristus yang Maria, umat beriman ingin mendedikasikan kepadamu untuk selama-lamanya rumah doa ini, tempat mereka menyembah Engkau dengan hikmat, tempat mereka dididik dengan sabdamu dan dibuatkan dengan sakramen-sakramen. Rumah ini menggambarkan istri gereja yang disucikan oleh Kristus dengan darahnya untuk menjadi mempelai mulia baginya sebagai perawan yang istimewa karena kebutuhan iman, sebagai ibu yang subur karena kekuatan roh. Inilah gereja kudus, pokok anggur pilihan Tuhan, yang memenuhi seluruh bumi dengan ranting-rantingnya dan mengangkat tunas-tunas yang bergantung pada batang kayu menuju kerajaan surga. Inilah gereja yang berbahagia, rumah Allah di tengah manusia, gereja kudus yang dibangun dengan batu-batu hidup dan berdiri di atas dasar para rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru utama. Inilah gereja yang mulia, kota yang dibangun di puncak gunung yang tampak cemerlang dan berkilauan bagi semua orang. Di sinilah cahaya abadi anak domba memancar dan mata syukur para kudus bergema. Dari sebab itu Tuhan, kami mohon dengan rendah hati, sudah memenuhi gereja dan altar ini dengan pengurusan surgawi, supaya gereja ini senantiasa menjadi tempat suci dan altar ini selamanya menjadi meja yang siap bagi korban Kristus. Bapa, semoga di tempat ini air rahmat ilahi menghapus dosa manusia, supaya mereka sebagai anak-anakmu mati terhadap dosa dan dilahirkan kembali untuk hidup abadi. Semoga di tempat ini umat beriman yang berhimpun di sekeliling meja altar merayakan kemenangan Paskah disegarkan oleh sabda Kristus dan perjamuan tubuhnya. Semoga di tempat ini mengelola pujian yang kami persembahkan dengan hati gembira. Suara manusia disatukan dengan paduan suara para malaikat, dan doa terus menerus naik ke hadirat-Mu untuk keselamatan dunia. Semoga di tempat ini fakir miskin menemukan belas kasih, orang-orang tertindas memperoleh kebebasan sejati, dan semoga semua orang mencapai martabat sebagai putri putramu hingga dengan penuh sukacita tiba di
Yerusalem surgawi dengan menerang Yesus Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan dengan kekuatannya meneruskan altar dan rumah ini yang kami usahakan bagi pelayanan kami agar istri Kristus dan dirinya tampak dalam tanda yang sebenarnya.
Tuhan, semoga doa kami naik ke hadirat-Mu bagaikan dupa yang paling menawangi, sebagaimana rumah ini dipenuhi keharuman setempat. Demikian juga semoga gerbang menyebarkan keharuman Kristus. Semoga cahaya Kristus bersinar dalam gereja ini agar semua bangsa mencapai kepenuhan kebenaran.
Para calon Krismawan Krismawati mohon berdiri. Yang mulia Bapak Uskup Keuskupan Agung Makassar, hari ini sungguh merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi kami, umat Katolik di Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala ini, karena Bapak Uskup berkenan hadir di tengah-tengah kami. Hari ini kami mengantar saudara-saudari kami sebanyak 103 orang yang memohon agar diperkenankan menerima sakramen Krisma. Mereka telah dipersiapkan dengan saksama oleh para pembina selama 1 bulan. Dari pengamatan kami dan pendapat orang yang mengenal mereka, mereka memang pantas untuk menerima sakramen Krisma sebagai kepenuhan sakramen inisiasi, dan dengan demikian dikukuhkan keanggotaannya dalam Gereja Kristus serta secara resmi menerima tugas perutusan sebagai saksi Kristus dimanapun mereka berada. Maka dengan rendah hati kami mohon sudilah Bapak Uskup menerimakan sakramen Krisma kepada mereka. Terima kasih kepada seluruh umat Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala, khususnya kepada para pembina yang dengan tekun telah menyiapkan saudara-saudara kita ini